Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah mubarakan fi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba' Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yuhajjir fi sabilillah yazid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan luaskan tempat hijrahnya dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati sebelum sampai tempat hijrahnya, niscaya Allah akan sempurnakan pahala hijrahnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rangkai dengan salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat IPMI dimanapun kita berada semua, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 1441 Hijriah. Artinya apa? Kita akan memasuki bulan Muharram, bulan hijrah. Kita harus menjadikan sebagai titik balik, momentum bagi kita, agar dengan kedatangan bulan Muharram ini kita betul-betul bisa menjadikan ini sebagai awalan yang baik untuk memperbaiki kualitas iman kita, takwa kita, ibadah kita, akhlak kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beruntung. Karena dikatakan Nabi SAW, sesiapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Kemudian hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang merugi. Dan hari ini yang lebih buruk daripada hari kemarin, celaka. Maka ini harus kita menjadikan sebuah motivasi bagi kita. Bulan Muharram identik dengan hijrah, di mana Allah tadi tegaskan, Allah nukilkan atau Allah firmankan dalam surah Nisa, Suratun Nisa ayat yang ke-100, tentang bagaimana besarnya fadilah berhijrah ini. Allah katakan, wa may yuhajjir fi sabilillah, barang siapa berhijrah di jalan Allah, yazid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, Allah akan luaskan tempat hijrahnya. Orang yang berhijrah, orang yang memperbaiki dirinya, Allah akan luaskan tempat hijrahnya dan Allah akan berikan kepadanya muragaman katsiran wa sa'ah, Allah akan berikan kepadanya rezeki yang banyak. Dan identik secara fisik, hijrah ini secara fisik. Para sahabat bersama Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Secara fisik mereka bergerak, mereka berjalan. Kemudian sempena daripada Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita melihat bagaimana dulu fenomena tentang perang gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Mereka juga bergerak, mereka berhijrah. Makna berhijrah di sini secara fisik, secara fisiknya. Walaupun dalam penafsiran yang lain, hijrah ini juga bisa dimaknai dengan secara batin, berpindah sifat-sifat buruk menjadi sifat baik, berubahnya dari sifat buruk menjadi sifat kebaikan. Maka yang mau kita bahas di sini adalah dua makna hijrah secara lahir maupun batin. Ini menjadi sebuah kesatuan yang kuat yang tidak bisa dipisahkan. Secara fisik kita bergerak, secara fisik kita berdakwah, secara fisik kita berhijrah, secara batin juga kita berhijrah. Bahkan hijrah kita ini akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sering disebut dengan asbab hidayah. Pergerakan kita menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Maka orang-orang seperti ini, orang yang berhijrah ini, Allah katakan Allah akan luaskan tempat hijrahnya dan Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, wa may yakhruj, kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya, min baitihi, dari rumahnya. Untuk apa dia keluar dari rumahnya? Muhajiran ilallahi wa rasulih, untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya. Summa yudrikul mautu, kemudian dia mati sebelum sampai tempat hijrahnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, Allah akan sempurnakan pahala hijrah walaupun dia belum sampai ke tempat hijrahnya. Betapa rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keutamaan bagi orang yang berangkat dari rumah untuk berhijrah, walaupun belum sampai tempat hijrah, Allah sempurnakan pahala hijrah ketika dia mati. Ibnu Katsir menafsirkan tentang makna ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang di kalangan Bani Israel terdahulu. Ada seorang pembunuh 99 orang. Dia bergerak berhijrah untuk bertaubat. Dia berjumpa dengan seorang rahib. Dia katakan kepada rahib ini, wahai Tuhan, aku mau bertaubat. Apa rupanya dosamu? Aku telah membunuh 99 orang. Apa kata rahib ini? Mana mungkin dosamu diampuni? Begitu besar dosamu ini.
Maka rahib ini menjadi pelampiasan kemarahan si pembunuh ini, sehingga akhirnya rahib ini pun dia bunuh. Maka orang dia bunuh genap menjadi 100 orang. Dia terus berjalan, dia mencari kebenaran itu tiada henti. Maka pada satu masa dia berjumpa dengan seorang ulama, seorang alim. Maka dia tanya, "Wahai Tuhan, aku mau bertaubat. Apa rupanya dosamu?" Maka Tuhan ini mengatakan, maka dia mengatakan, "Aku telah membunuh 100 orang." Maka ulama ini mengatakan, "Kau harus hijrah. Kau harus pindah dari kampungmu dulu. Kampungmu itu kampung yang rusak, yang tidak menyembah Allah. Kau harus berpindah, berhijrah kau ke kampung yang di sana semua menyembah Allah." Maka dia pun berjalan menuju kampung yang diarahkan ulama tersebut. Tapi ketika di tengah perjalanan dia mati. Dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab mendatanginya. Satu malaikat rahmat mengatakan, "Ini milikku." Dia mau berniat bertaubat. Malaikat azab mengatakan tidak bisa, dia belum sampai tempat hijrahnya, dia harus kubawa ke neraka. Kasih sayang Allah diberikan kepada si pembunuh ini. Allah kirim malaikat penengah untuk mendamaikan perselisihan di antara para malaikat ini. Maka dengan menggunakan satu kesepakatan di antara 3 malaikat ini, maka malaikat penengah ini mengatakan, "Kenapa kita harus disusahkan? Kita ukur saja titik mati dia ke tempat kampung dia dulu, titik mati dia ke kampung yang dia tuju. Kalau lebih dekat titik matinya ke kampung dia dulu, ditolak taubatnya. Tapi kalau dia titik matinya lebih dekat ke kampung yang dia tuju, diterima taubatnya." 3 penafsiran di sini. Yang pertama, 1 langkah kakinya lebih dekat ke kampung yang dia tuju, maka diterima taubatnya. Penafsiran yang kedua, seseorang yang mau berangkat ke satu tempat, pasti badannya, kendaraannya semua mengarah ke tempat tersebut, diterima taubatnya. 2-0 menang malaikat rahmat. Dan penafsiran yang ketiga, Allah hantarkan angin untuk dia. Maka dengan angin tersebut mendorong badan si pembunuh ini sehingga dia lebih menjorok, condong kepada kampung yang dia tuju, maka diterima taubatnya. 3-0 menang malaikat rahmat. Artinya apa? Sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun masa lalu kita, jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Allah pasti terima taubat kita. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW telah bersabda, Allah akan membentangkan tangannya pada waktu siang hari untuk menerima taubat orang-orang bermaksiat pada waktu malam hari. Allah akan membentangkan tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat orang-orang bermaksiat pada waktu siang hari. Dan hal ini berlangsung sampai hari kiamat, kata Nabi SAW. Maka sahabat ini rahimakumullah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Seburuk apapun masa lalu kita, sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun, Allah menerima taubat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kuliah 7 menit pagi hari ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa saatnya lah kita untuk berhijrah, saatnya lah kita untuk bertaubat kepada Allah agar azab, wabah, fitnah yang terjadi di belakangan hari ini bisa Allah angkat, bisa Allah hilangkan, sehingga nantinya kita betul-betul bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang ikut dalam program live streaming dalam kesempatan pagi ini, semua kita dihimpunkan Allah dalam surga nanti bersama kekasih kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kepada kita mohon ampun, kepada kita saling memaafkan satu sama lain. Untuk sempurna majelis ini, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.